apakah internal PDIP ini solid menghadapi ya setidaknya gangguan dalam tanda kutip upaya untuk mengawut-awut PDIP. Apalagi ini disampaikan kan menjelang Kongres kan. Ya, saya kira potensi itu ada, Mas. Tapi kita tunggu aja sampai Kongres yang di bulan April rencananya ya. Jadi dinamika di internal PDI pasti juga akan lebih PDIP pasti akan lebih kencang. Saya yakin yang mengganggu ini akan semakin gencar menjelang Kongres. Kan kalau PDIP itu kan sudah mulai terang-terangan kan, yang menunjukkan telunjukan ke Pak Jokowi kan. Jadi ya menurut saya sih ada peluang, tapi kok saya sih kecil ya. Mereka yang akan mengganggu PDIP itu akan berhasil. Sekali lagi dengan catatan kekuasaan penguasa yang formal sekarang tidak ikut campur. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Siap, Mas Har. Semuanya rapi, nggak ada yang abut-abutan kan? Belum ada. Sudah sesuai lah. Tapi ya masih ada juga yang was-wasan, katanya mau diawut-awut. Mas Ahmad Punto, apa kabar Mas? Selamat bergabung kembali. Siap Mas, terima kasih. Ya kita ngomongin kelanjutan dari tadi itu yang soal awut-awut tadi. karena ini kan sudah mulai ada tanda-tanda. Ya. Beberapa hari lalu ex kader utama PDIP kan, Effendi Simbolon sudah meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mundur dari jabatannya. Ini terkait dengan apa yang dihadapi oleh Pak Hasto saat ini, kan gitu. Nah, kemudian muncul spekulasi yang macam-macam kan, karena tuntutan itu disampaikan setelah Effendi Simbolon sowan ke Solo bertemu Pak Jokowi, gitu kan. Nah, jadi jangan salahkan publik kalau kemudian berspekulasi macam-macam. Nah, udahlah kita mulai saja ya. Ya. Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon ini bagian dari upaya untuk mengawut-awut dalam tanda kutip PDIP seperti yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Ibu Mega? Yang pasti kan begini, Pak Effendi Simbolon itu kan orang yang kecewa kan, karena dia dipecat. Salah satu dari berapa, 27 atau berapa Pak? Ya, 27. 27 kan ya, dipecat karena dianggap tidak patuh atau melanggar ADART partai lah. Ya jadi ya menurut saya sih wajar-wajar saja ketika dia kemudian melontarkan wacana yang kalau kita lihat nih wacananya agak wacana-wacana panas ini kan. Betul. Kayaknya baru sekali ini ex kader PDIP terang-terangan meminta Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk mundur. Selama ini ketika kader-kader kan banyak juga yang sudah dipecat, diberhentikan karena memang tidak sejalan lagi dengan partai. Ya tidak ada yang seberani itu. Dan kalau kemudian publik juga mengkait-kaitkan keberanian Pak Effendi ini karena dia telah berbicara dengan Pak Jokowi, ya menurut saya sih ya wajar-wajar saja. Bahkan kalau dari PDIP kalau nggak salah Guntur Romli ya jubirnya ya, dia terang-terangan ya Pak Effendi ngomong Bu Mega itu meminta Bu Mega itu mundur setelah dia bertemu dengan Jokowi, dengan Pak Jokowi. Artinya ada dugaan di kalangan internal PDIP sekarang bahwa Pak Jokowi itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan dalam tanda kutip untuk mengawut-awut operasi ini. Meskipun Pak Jokowi juga terang-terangan membantah, itu menurut saya sih wajar-wajar saja dia membantah. Nggak mungkin kalau benar, kalau memang benar dia mengakui kan nggak mungkin juga. Jadi menurut saya ini babak baru yang akan kembali dihadapi oleh PDIP, kan tidak lama lagi akan ada Kongres. Tapi kalau saya melihat PDIP ketika menghadapi tantangan seperti ini kok mereka akan solid untuk menghadapi gerakan-gerakan dari luar. Meskipun kita juga tidak bisa menafikan kelompok-kelompok, kalau benar ya seperti Pak Jokowi yang dituduh akan mengawut-awut PDIP, dia juga punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap enteng meskipun dia sudah tidak menjadi presiden, jaringannya masih kuat. Betul. Logistiknya juga menurut saya juga tidak sedikit. Jadi
kalau kemudian PDIP itu menganggap ancaman ini sebagai sebuah ancaman yang cukup serius, kok memang seharusnya itu yang dilakukan. Jadi mereka harus bersiap diri, mereka harus melakukan antisipasi, melakukan konsolidasi sehingga nanti di Kongres itu ya mereka bisa tetap sesuai yang dia inginkan. Dan kalau tidak salah dengan adanya ancaman awut-awutan ini, kok saya yakin Bu Mega akan tetap menjadi ketua umum. Paling tidak makin bersemangat untuk mempertahankan jabatannya sebagai ketua umum PDIP. Iya, kan Bu Mega kan mengaku bahwa sebenarnya beliau ingin sudah digantikan lah gitu kan. Tetapi ketika beliau mengidentifikasi ada upaya untuk mengawut-awut itu akhirnya bersemangat kembali ingin menjadi ketua umum. Dan gitu beberapa bulan lalu juga sudah dia katakan gitu kan, bahwa dia betul. sebenarnya sudah pengen memberikan ke tempat yang lain, tapi karena ada upaya-upayanya dari luar untuk mengganggu PDIP, kemudian akan tetap. Saya pikir dia akan membuat dia semakin bersemangat loh untuk tetap menjadi ketua umum, dan orang-orang loyalisnya itu juga akan semakin solid, semakin punya semangat yang luar biasa untuk. Bahkan kemarin kalau tidak ada cap jempol darah siapa ya itu kan sudah menunjukkan bahwa menganggap ini bukan ancaman yang main-main lah menurut saya, dan ancaman ini kayaknya sebenarnya ancaman yang cukup nyata. Ya tidak bisa dimungkiri juga kebersamaan Pak Jokowi dengan PDIP yang lebih dari 20 tahun. Itu kan setidaknya ada kekuatan di dalam internal PDIP gitu kan. Apakah internal PDIP ini solid menghadapi setidaknya gangguan dalam tanda kutip upaya untuk mengawut-awut PDIP. Apalagi ini disampaikan kan menjelang Kongres kan. Ya, saya kira potensi itu ada, Mas. Tapi kita tunggu aja sampai Kongres yang di bulan April rencananya ya. Jadi dinamika di internal PDI pasti juga akan lebih, PDIP pasti akan lebih kencang. Kalau dengar tadi kan berarti kan sebenarnya pernyataan Effendi Simbolon ini malah membangkitkan macan yang mau pensiun sebenarnya, bukan macan hidup ya. Ya kan? Macannya mau istirahat. Ya, jadi satu sisi bisa jadi gerakan-gerakan itu akan membuat intrik konflik di internal PDIP akan makin melebar gitu. Tapi di sisi yang lain seperti tadi justru bisa jadi dengan gerakan-gerakan yang semakin masif seperti sekarang, kekompakan di internal itu malah akan lebih terjalin, bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan yang masih kita bisa tunggu sampai April, sekitar 2-3 bulan ini ya. Jadi saya kira itu memang akan sangat menarik. Tapi juga yang menarik sebenarnya ya, kemarin pidatonya Bu Mega waktu ulang tahun. Jadi kan secara implisit juga dia akan mendukung lah pemerintah gitu kira-kira. Walaupun mungkin nggak penuh gitu ya. Artinya penyeimbang di pemerintah ini di parlemen mungkin juga nggak akan sekuat yang kita harapkan. Kalau satu-satunya yang bisa kita harapkan PDIP, ternyata mereka mungkin hanya beroposisi hanya setengah katakanlah gitu ya. Itu kan artinya kan melemahkan lagi. Gitu. Nah, apakah itu juga ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Pak Hasto sebagai ini tawar-menawar dari penguasa dan PDIP atau bagaimana? Nah, itu juga saya kira menarik. Gitu. Tapi trigger untuk masuk ke dalam positioning Megawati sebagai ketua umum memang cukup besar dengan dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka, gitu kan. Jadi itu juga yang disampaikan oleh Effendi Simbolon kan. Jadi ini sebagai wujud tanggung jawab sebagai ketua umum PDIP yang kadernya terjerat, apalagi level sekjen kan, gitu. Tapi yang jadi pertanyaan sampai sekarang Pak Hasto masih tetap menjalankan tugasnya sebagai sekjen kan. Meskipun dia menjadi tersangka gitu loh. Mengapa bisa demikian? Ya itu menurut saya itu sebuah bentuk perlawanan dari Bu Mega. Bahwa dia menganggap bahwa meskipun Pak Hasto itu sudah menjadi tersangka, dia akan tetap menjadi sekjen saya. Itu menegaskan bahwa Bu Mega itu masih ingin menunjukkan bahwa saya tidak terpengaruh apapun dari pihak luar, termasuk
pengaruh-pengaruh penegakan hukum. Jadi kalau menurut saya bahwa kemudian Bu Mega itu melakukan manuver-manuver atau upaya-upaya untuk mempertahankan diri, ya itu menurut saya sih emang selama ini memang dia begitu kan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan terakhir itu kan ada upaya-upaya dalam tanda kutip untuk mulai semakin mendekatkan diri kepada kekuasaan. Kalau beberapa hari terakhir ini itu kan kita dengar katanya bahwa hubungan dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kemudian kalau nanti ada pertemuan dengan Pak Prabowo itu adalah bentuk kemarin siapa yang bilang? Arya Bima. Jadi kebalik-balik. Arya Bima. Dan menurut saya indikasi yang paling kuat menurut saya bahwa PDIP itu akan semakin dekat ke kekuasaan. Ya kabar terakhir kan, Pak Andika Perkasa sama BNI kan mencabut gugatan di MK. Artinya dia menyerahkan kemenangan itu kepada Ahmad Lutfi yang notabene adalah didukung oleh Pak Prabowo, termasuk Pak Jokowi. Tapi menurut saya bukan karena PDIP dalam tanda kutip menyerah ke Pak Jokowi, tapi ini lebih ke arah bahwa PDIP itu akan semakin mendekatkan diri ke kekuasaan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan PDIP dari gangguan-gangguan eksternal yang akan mengawut-awut mereka. Jadi ini permainan politik tingkat tinggi menurut saya yang saya pikir akan semakin dinamis jelang nanti Kongres PDIP, karena sekali lagi potensi untuk mengawut-awut PDIP itu bukannya tidak ada. Tapi kalau kita lihat kondisi internal PDIP, menurut saya sih kok masih agak solid ya. Kalau di lingkungan dalam PDIP itu kan ada beberapa kader atau pengurus di daerah yang bersuara, tapi kan mempersoalkan Pak Hasto, tidak mempersoalkan Bu Mega. Artinya Bu Mega menurut saya sampai sekarang paling tidak itu masih diakui sebagai tokoh sentral di PDIP yang belum bisa tergantikan. Kalau nanti ada perubahan mungkin nanti ya jajaran di pengurus di bawahnya bisa jadi nanti Pak Hasto itu nanti akan diganti, meskipun sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh Bu Mega. Jadi ya PDIP menurut saya juga tidak boleh tinggal diam, karena apapun adalah upaya-upaya untuk mengganggu mereka, dan itu disadari betul oleh Bu Mega. Makanya dia sudah melakukan persiapan, antisipasi, dan ya konsolidasi di internal. Ya, dan memang betul dalam pidato waktu hari ulang tahun PDIP yang ke-52 kemarin itu memang terasa sekali bahwa Ibu Mega memberikan tone yang sangat positif kepada Pak Prabowo kan, kepada pemerintah juga gitu loh. Ya belakangan kader utama PDIP Arya Bima sudah menyampaikan bahwa akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Yang pertemuan yang beberapa waktu lalu menjelang pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden kan sampai sekarang belum terjadi ya, karena memang belum siapa tahu juga sudah ada karena katanya gitu, ada yang menghalangi. Nah, iya kan pertemuan itu menjadi mentah karena ada yang menghalangi. Nah, dalam beberapa statementnya Ibu Mega kan memberikan tone sangat positif kepada Pak Prabowo, dan bisa jadi ini adalah bagian dari upaya PDIP untuk mengantisipasi upaya mengawut-awut tadi itu, mengawut-awut PDIP. Soal pertemuan itu saya juga menunggu, dan kalau prediksi saya ya itu akan dilakukan sebelum Kongres. Jadi artinya dalam beberapa minggu, bulan terakhir ini ya, kemungkinan akan bertemu, karena seperti yang tadi kan sekarang penghalangnya sebenarnya sudah nggak ada ya. Kalau kita sepakat penghalangnya itu adalah apa namanya? Yang disebut-sebutkan Pak Jokowi ya. Jadi sebenarnya kan sekarang sudah tidak menjabat apa-apa lagi. Jadi sinyal-sinyal yang disampaikan Bu Mega di pidato hari ulang tahun PDI kemarin kan memang kuat, seperti yang dibilang Mas Har tadi, termasuk dia mengisahkan lagi soal Pak Prabowo yang senang nasi gorengnya Bu Mega. Jadi saya kira apalagi sudah disebut juga sama Pak Arya Bima bahwa pertemuan akan segera dilakukan, dan ini sangat menarik saya kira.
akan seperti apa langkah PDIP ke depan dalam merespon pemerintahan ini akan ditentukan dari pertemuan itu, saya kira. Dan apakah mereka akan jadi benar-benar oposisi yang kuat sendirian, mau mengkritik, mengawasi, mengawal jalannya pemerintah, ataukah dia juga lambat laun akan masuk juga di dalam pemerintahan, kita nggak tahu. Saya kira itu pertemuan itu menjadi titik kunci ya. Apakah PDIP akan berperan sebagai oposisi yang murni atau setengah oposisi atau justru bahkan meninggalkan oposisinya. Ya, yang juga menarik itu ini, saya baru ingat karena 2 pekan lalu kita menurunkan edisi yang berjudul siapa saja yang akan diledakkan oleh Hasto. Ini kan terkait dengan ungkapan dari Guntur Romli ya, juru bicara PDIP. Ya kira-kira 3 pekan lalu lah, yang mengatakan bahwa ada puluhan video yang disimpan, yang kalau puluhan video itu dikeluarkan akan mengubah luar biasa konstelasi politik di Indonesia gitu kan. Kemudian Koni Rahakundini juga bilang bahwa beliau menyimpan dokumen di Rusia kan, yang kalau nanti itu ya dalam tanda kutip ya kan bisa meledak sewaktu-waktu sebagai bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu, dan kalau itu diledakkan akan membuat guncang politik di Indonesia. Kira-kira seperti itulah. Tapi sampai saat ini bom waktu itu belum meledak. Kapan gitu loh yang menjadi pertanyaan kan? Kapan bom waktu itu diledakkan? Apakah menunggu momentum yang tepat atau sekedar gertak sambal seperti yang diungkapkan oleh Noel ya? Ya sampai sekarang kan nggak jelas itu kan. Jadi kan ada paling tidak kan ada 2 kemungkinan. Atau gini, ada kemungkinan lain Mas. Atau sudah ada upaya untuk berdamai dalam tanda kutip, menjinakkan bom itu. Iya, makanya kan sebenarnya publik itu kan menunggu itu kan. Dulu kita beberapa waktu kita mendesak agar segera ditayangkan kalau ada gitu kan. Kalau memang ada kemudian justru diulur-ulur tidak jelas kan ya kita menduga jangan-jangan ini hanya sebagai alat untuk tawar-menawar. Dan kalau itu yang terjadi ya sama juga justru menutupi atau melindungi adanya praktek-praktek kejahatan kan. Padahal kalau di dunia hukum itu ketika seseorang mengetahui adanya tindak pidana, kemudian mendiamkan saja atau bahkan menutup-nutupinya itu kan tidak benar juga. Jadi semestinya kayak Pak Hasto itu ya segera kalau memang ada segera aja buka kok. Nggak ada salahnya dan menurut saya paling tidak saya juga senang kita tinggal gelar tiger kan nonton menyaksikan antar elit itu berkelahi saling buka-bukaan keburukan dia, siapa yang sebenarnya korupsi, siapa yang sebenarnya menyalahgunakan kewenangan kekuasaan, asik dan itu asik, dan itu menurut saya akan membuka ke masyarakat bahwa siapa sih sebenarnya pejabat yang bersih, pejabat yang kotor, pejabat yang jahat, dan itu kan bagus untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan hukum kan itu juga sangat bagus bagi upaya negara kita untuk bersih-bersih. Tetapi kalau kemudian Pak Hasto sampai sekarang juga masih dalam tanda kutip menyembunyikan dokumen-dokumen itu, video-video itu, ya akhirnya ya tidak salah juga kalau publik akhirnya ya menganggap itu hanya sekedar gertak sambal. Dan kalau kemudian peristiwa hukum, kasus-kasus hukum disikapi dengan cara-cara seperti itu, kok menurut saya juga buruk lah bagi upaya negara kita untuk melakukan bersih-bersih. Jadi ya berharaplah kalau Pak Hasto itu mampunya, ya nggak usah tinggal nunggu waktu, apalagi kemudian tadi Mas Har sebutkan ada kemungkinan itu dijadikan alat untuk tawar-menawar, saling menyandra. Itu ya gimana kalau itu yang terjadi kan? Jadi Koni juga yang semestinya sebagai seorang intelektual, sebagai akademisi ya nggak usah nunggu terlalu lama untuk membuka ini. Tujuannya apa untuk berlama-lama kalau memang punya kemudian ditahan-tahan? Ya, jadi kan yang justru akan menimbulkan buruk sangka di kalangan masyarakat, ditahan-tahan. Kemudian kalau nanti sudah deal antara kasus-kasus yang terjadi tidak jadi dibongkar, padahal itu ada, itu kan justru
justru memperburuk upaya negara kita untuk memberantas korupsi. Betul. Dan semestinya elit-elit seperti kayak Pak Hasto, akademisi seperti Bu Kony dan elit-elit lain itu sebenarnya memberikan paling tidak menjadi pionir lah. Yeah. Kalau memang dia mengetahui, buka saja, dan saya yakin publik akan berterima kasih kepada mereka. Jadi publik masih terus menunggu loh. Yeah. Karena ini adalah janji, dan janji itu kan harus ditunaikan kan gitu. Kalau menurut keyakinannya Mas Bunta seperti apa? Ini bom waktu ini bakal meledak nggak sih, atau sekadar ya kertas sambal atau tadi tawar-menawar? Yang menarik saya kira ini ujiannya juga ada di KPK ya, dari kasus Hasto ini. Karena kan KPK yang kepemimpinan sekarang itu juga masih disebut-sebut sebagai masih pilihan dari Pak Jokowi. Jadi itu KPK-nya Jokowi. KPK-nya Jokowi. Jadi dalam kasus Hasto ini mereka harusnya membuktikan bahwa apakah mereka memang sebagai alat dari penguasa untuk menjatuhkan salah satu kelompok tertentu, atau memang dia benar-benar pure untuk pemberantasan korupsi, penegakan hukumnya. Indikasinya bisa dari bom waktu tadi. Kalau akhirnya bom itu tidak segera diledakkan, ternyata dijadikan alat tawar, kita bisa lihat nanti KPK seperti apa tindakannya kan. Kalau mereka ternyata memperlama, menggantung-gantung, ya itu berarti ada indikasi bahwa mereka juga dalam tanda kutip bermain atau diancam untuk dengan video-video atau dokumen-dokumen yang katanya melibatkan pejabat-pejabat, politisi-politisi yang ketika itulah ya. Jadi saya kira KPK juga mesti ada atau tidak bom itu, diledakkan atau tidak bom itu. Mestinya mereka tetap tegak lurus untuk memang bahwa Hasto ini kan kalau kata beberapa pengamat hukum mungkin memang layak untuk ditersangkakan dalam kasus dugaan suap PAW yang melibatkan Harun Masiku juga kan. Tapi melihat prosesnya ini memang ada kecenderungan bahwa ini juga dimanfaatkan untuk pihak penguasa untuk tawar-menawar dengan pihak kelompoknya Pak Hasto, dalam hal ini PDIP. Jadi saya kira ujian berat juga ada di KPK kalau mereka mau membuktikan bukan KPK-nya Jokowi, ya di sinilah mestinya. Ya. Yang juga menarik, pernyataan dari Effendi Simbolon. Dia bilang bahwa Pak Hasto itu tidak segera menjadi tersangka karena dibantu oleh Pak Jokowi, gitu loh. Nah, ketika sekarang PDIP sudah berseberangan jalan dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Hasto menjadi tersangka. Artinya, itu kan kemudian seolah-olah terlegitimasi kan, bahwa instrumen hukum itu dijadikan sebagai alat penekan, sebagai alat kekuasaan gitu loh. Iya, dan memang indikasi soal itu kan sangat kuat kan. Ya, berkali-kali kita katakan bagaimana seorang mantan ketua KPK Pak Agus Raharjo terang-terangan membuka ke publik, dia pernah dipanggil oleh Pak Jokowi ketika masih presiden untuk menghentikan kasus yang melibatkan Setia Novanto. Jadi logika saya begini loh, kalau cerita itu tidak benar, itu naif betul itu Pak Agus Raharjo, memfitnah seorang presiden yang masih berkuasa. Jadi bahwa indikasi ada campur tangan kekuasaan dalam penegakan hukum, ya itu tidak bisa kita sangkal. Sangat kuat, termasuk kasus Pak Hasto. Kenapa dia harusnya tahun 2020 kalau kata penyidik Rona Pausinya kan, dalam kesaksiannya ketika diperiksa sebagai saksi kemarin, bahwa dia sudah harus dijadikan tersangka pada tahun 2020, tetapi dilarang oleh ketua KPK saat itu, Firly Bahuri. Ya itu kan sebenarnya udah ada indikasi-indikasi intervensi kekuasaan dalam hal itu. Jadi kalau kemudian Pak Effendi Simbolon itu mengatakan bahwa Pak Hasto itu selama ini tidak menjadi tersangka karena dilindungi oleh Pak Jokowi, yaitu sebenarnya keterus-terangan yang sebenarnya publik juga sudah tahu, tapi sudah ya paling tidak mengkonfirmasi lah bahwa selama ini memang ada campur tangan, ada intervensi. Meskipun ketika ditanya wartawan, Pak Jokowi kan meminta
Pak Effendi Simbolon untuk mengklarifikasinya kan. Ya, tapi ya wajar saja. Menurut saya sih wajar saja ketika Pak Jokowi ketika setiap kali ditanya ada permasalahan seperti itu dan ya itu hak beliau kan. Tapi yang pasti bahwa publik menurut saya tidak bodoh-bodoh amat. Jadi sekarang tugas KPK untuk membuktikan bahwa mereka tidak lagi takluk pada intervensi kekuasaan. Ya salah satunya apa? Ya, segera selesaikan kasus Harun Masiku ini. Segera selesaikan persoalan yang menjerat Pak Hasto. Kalau nanti di pra-peradilan itu ditolak, ya segera diperiksa, segera diperkuat bukti-bukti dan segera di persidangan. Jadi biar nanti pengadilan yang memutuskan apakah Pak Hasto itu memang bersalah atau KPK yang salah menetapkan sebagai tersangka. Dan kalau kemudian ada suara-suara yang menyebut bahwa kok KPK itu ngurusin yang remeh-temeh sih, yang kerugian negaranya tidak ada, yang waktu itu nilai suapnya cuma 600 juta, menurut saya sah-sah saja. Betul. Karena apa? Karena ya KPK sampai sekarang itu juga menunjukkan bahwa masih ada indikasi yang sangat kuat adanya praktek tebang pilih. Kalau kita lihat kemarin Bu Mega juga mengkritik kan, kenapa sih yang diuyak-uyak itu hanya Pak Hasto? Kenapa yang orang-orang lain yang tersangka-tersangka lain itu tidak diapa-apakan? Betul, karena kalau data terakhir yang saya baca, Desember 2024, itu masih ada 42 tersangka yang sampai sekarang belum bisa ditahan. 21 diantaranya adalah kasus hibah di Pemprov Jawa Timur. Jadi ini kan apa ya? Sebenarnya warning juga buat KPK. Kita mendukung kasus Hasto ini segera dituntaskan, tetapi kita juga mendesak kasus-kasus lain itu juga harus dituntaskan. Belum lagi kasus-kasus besar yang kata Bu Mega itu yang nilai kerugian negaranya itu sampai triliunan itu kan, dan itu banyak ada gitu loh. Ya kalau kemudian cuman begitu bersemangat mengusut kasus Hasto kemudian melupakan kasus-kasus yang jauh lebih besar, ya menurut saya KPK sama saja dengan KPK sebelumnya. Dan kalau itu yang terjadi sih saya sepakat dengan penyikapan banyak pihak, ya mendingan KPK itu dibubarkan saja. Kalau masih seperti yang sebelum-sebelumnya, ya kalau mereka masih tebang pilih dalam menangani kasus, karena kan biaya negara, uang negara puluhan triliun digelontorkan tetapi dia tidak bisa menyikapi kasus-kasus dengan andil, ya buat apa kan begitu. Ya harapan besar itu kan ada di pundak KPK kan saat ini kan. Bagaimana KPK bisa membuktikan bahwa penegakan hukum itu tidak tebang pilih kan. Meskipun ya seperti tadi yang Mas Jaka bilang bahwa indikasi tebang pilih itu kan sangat terasa kan. Terutama dengan kalau bahasa Bu Mega itu diuyak-uyak. Tapi balik lagi ke soal awut-awut yang di awal tadi kita diskusikan. Jadi saat ini ya jelas bahwa posisi PDIP sebagai partai yang hat-trick ya, 3 kali memenangi pemilu mulai dari 2014 ya, 2014, 2019, 2024 dengan dijadikannya Hasto sebagai tersangka kan memang pasti akan berpengaruh. Itu yang pertama. Kedua, dengan dipecatnya Pak Jokowi, Gibran, termasuk juga Bobi kan ya, itu juga akan mempengaruhi kekuatan PDIP. Nah, soliditas ini kan juga sudah mulai diganggu-ganggu kan dengan statementnya Effendi Simbolon. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana PDIP ini tetap bisa menjadi partai yang bisa mempertahankan posisinya sebagai partai pemenang dalam setiap pemilu? Ya, saya kira PDIP bukan partai kemarin sore, Mas. Jadi dia sudah mengalami banyak dinamika di internal maupun eksternal, terutama eksternal, yang mungkin malah membuat mereka makin kuat. Jadi di pemilu 2024 saja misalnya ya, mereka kan sudah ketika pemilu itu sudah
berpisah katakanlah dengan Pak Jokowi dan kawan-kawan dan keluarga maksudnya. Tapi mereka masih bisa memenangkan pileg. Walaupun di pilpresnya jatuh ya. Karena dikeroyok banyak orang. Tapi kemudian di pilkada kelihatan lagi sebenarnya. Nggak cuma di Jakarta, di Jawa Tengah walaupun kalah, tapi PDIP sendirian itu bisa 40%. 40% ya. Saya kira itu wajar. Maksudnya walaupun kalah tapi tetap kita mesti harus hormati mereka sebagai partai yang kuat di kandangnya mereka di Jawa Tengah. Artinya saya yakin sih PDIP sebagai partai yang sudah dewasa, sudah mengarungi banyak masalah, saya kira akan bisa keluar dari persoalan ini ya, dari gerakan-gerakan yang ingin mengawut-awut tadi, saya kira mereka akan bisa. Tapi juga akan kembali lagi ke bagaimana kepemimpinan Bu Mega dalam menyikapi ini. Sementara beliau kan sebenarnya sudah mau menyatakan tadi ya, pensiun, tapi kemudian ada gangguan seperti ini, dia jadi harus ada di situ lagi, gitu kan. Nah, saya kira kesenioran Bu Mega ini akan sangat menentukan. Tapi ini juga mesti menjadi ajang penggodokan buat kader-kader lain selain Bu Mega gitu. Termasuk anaknya, Mbak Puan. Saya kira ini saatnya dia untuk lebih menonjol, lebih tampil, lebih ini untuk menyelamatkan partai yang didirikan kakeknya atau siapa sih? Kalau PDIP itu bukan ya? Bukan PDIP. PDIP itu kan embrionya PDI kan sebenarnya. Iya, PDI, Partai Marhen, PNI gitu dulu. PNI. Iya. PNI. Gitu. Nah, ya kalau kita lihat memang Bu Mega ini ya ketua umum yang paling senior di antara partai-partai yang lain kan, gitu kan. Yang masih bertahan saat ini yang masih menjadi ketua umum kan Ibu Mega, Pak Prabowo, terus Pak Surya Paloh. Kalau Pak SBY kan sudah diserahkan kepada AHY kan, gitu. Nah, ini kan gangguan akan terus dilakukan. Sehari ini statementnya Effendi Simbolon yang meminta Bu Mega untuk mundur. Tapi saya bisa prediksi menjelang Kongres nanti pasti akan makin gencar itu upaya untuk mengganggu dalam tanda kutip ya, untuk mengawut-awut PDIP. Kemarin kita bisa lihat itu ada poster, ada spanduk-spanduk yang dipasang di berbagai sudut jalan gitu loh, yang menyatakan bahwa Ibu Mega itu sebagai ketua umum ilegal kan. Artinya memang perlawanan itu memang nyata, ada di depan mata kan gitu. Saya yakin yang mengganggu ini akan semakin gencar menjelang Kongres. Dan kalau PDIP itu kan sudah mulai terang-terangan kan, yang telunjukkan ke Pak Jokowi kan, kemarin ketemu Pak Effendi Simbolon. Dan menurut saya meskipun Pak Jokowi itu sudah tidak menjadi presiden, dia masih punya kekuatan yang sangat besar. Pengaruhnya ke aparat negara itu juga masih sangat besar. Kalau kita lihat kasus terakhir itu, yang di Polresta Solo itu, bagaimana sebuah poster yang luar biasa besar, hampir 2 bulan dia terpajang di situ, padahal presidennya sudah berganti, padahal Polresta Solo itu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, yang presidennya adalah Pak Prabowo, tetapi itu poster yang sedemikian besar, kenapa masih ada? Berarti itu kan, apakah iya seorang Kapolres tidak paham? Kok saya tidak yakin. Jadi itu menurut saya Pak Jokowi itu, kalau kemudian PDIP itu tidak menganggap remeh terhadap Pak Jokowi, itu menurut saya masuk akal kok. Karena dia masih punya kekuatan yang paling tidak sampai sekarang masih cukup besar. Dia masih bisa mengendalikan sejumlah aparat, meskipun secara tidak langsung, bukan secara hierarki, dia masih bisa punya orang-orang di level atas kekuasaan, bahkan menteri-menteri itu banyak yang diyakini juga orang-orangnya Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi itu masih menjadi tempat untuk jujukan ya, para elit politik maupun para pengusaha. Jadi menunjukkan Pak Jokowi itu masih kuat. Dan kalau kemudian betul dia punya keinginan untuk mengganggu PDIP, ya
PDIP mesti waspada. Karena nanti menjelang Kongres itu kok saya yakin upaya-upaya untuk mengganggu dari eksternal itu akan semakin gencar. Tetapi sekali lagi kalau saya kok melihat selama masih ada Bu Mega, suka atau tidak suka dengan Bu Mega, di kalangan internal PDIP itu Bu Mega itu masih menjadi tokoh sentral, tokoh yang betul-betul dihormati dan dipatuhi. Jadi kalau masih ada dia kok kecil kemungkinannya bagi para pengganggu itu berhasil lain halnya kalau kekuasaan sekarang ikut campur ya. Itu mungkin bisa hasilnya bisa lain, tapi selama kekuasaan yang formal sekarang tidak ikut campur, kok saya yakin akan tetap bertahan. Iya, meskipun Ibu Mega ini menjadi tokoh sentral, tapi saat ini kan kita bisa lihat bahwa di internal PDIP ya setahun belakangan ini kan tokoh-tokoh yang sebenarnya menjadi tokoh yang nanti akan menjadi regenerasi dari PDIP kan sebagian sudah meninggalkan PDIP kan, ya. Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait, terus Effendi Simbolon, dan Pak Jokowi beserta keluarganya kan. Artinya suka atau tidak suka ini kan memengaruhi kekuatan PDIP sebagai partai kan. Mampukah PDIP ini menghadapi gangguan? Dan gangguan, kalau tadi Mas Jaka bilang bahwa gangguan ini bisa jadi dari eksternal atau Pak Jokowi, tapi juga kan internal kita siapa tahu kan pasti ada dinamika yang cukup serius gitu loh, yang menginginkan bahwa Ibu Mega ini digantikan gitu loh. Saya sih, kalau saya yakin Mas, kembali lagi bahwa partai ini bukan partai yang baru didirikan 5-10 tahun lalu. Jadi sudah dari yang embrio bahkan dari Orde Lama mungkin embrionya kan, kemudian PDI di Orde Baru. PDIP yang dulunya PDI ini kan salah satu partai dari 3 partai di zaman Orde Baru yang justru malah setelah era reformasi dia meningkat kan. Kita lihat P3 hancur sampai sekarang kan. Padahal dulu ketika Orde Baru itu mereka imbang lah di posisi 2-3 itu kan karena Golkar terlalu kuat gitu ya. Tapi sekarang kita bisa lihat. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu saya kira konflik di internal pun mereka pasti sudah sering mengalami. Ya. Dari eksternal pun pernah mengalami. Ya betul sih. Jadi saya kira mereka punya kekuatan yang mungkin belum kelihatan sekarang ya untuk menghadapi gangguan-gangguan itu. Bahwa itu akan berpengaruh bisa jadi, tapi tidak akan bisa berpengaruh secara maksimal katakanlah gitu sampai membuat PDIP pecah terberai gitu ya. Saya kira kekuatan tadi benar Mas Jaka, Bu Mega saya kira masih punya menjadi magnet sentral gitu untuk menyatukan elemen-elemen yang ada di dalam PDIP untuk menghadapi gangguan baik mau dari dalam maupun dari luar. Ya upaya mengganggu itu kan kalau kita lihat sejarahnya PDIP kan sudah beberapa kali terjadi kan. Di eranya Ibu Mega saja sudah ada Laksamana Soekardi ya kalau tidak salah. Roy Bibi Janis. Iya, dan ketika mereka mendirikan partai gagal. Gitu. Jadi memang sejarahnya tuh ketika ya kita tidak tahu lah di internal mereka tuh seperti ada konflik itu kan urusan internal mereka. Tetapi ketika mereka yang kemudian keluar dari PDI itu biasanya sih tenggelam sih. Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa ya Bu Mega itu masih sangat kuat sebagai seorang ketua umum partai yang ya karena kan dia lahir dari situasi yang menurut publik itu ya dia kan dijalimi. Iya, dari tekanan. Dari tekanan. Ya. Jadi dia sudah teruji ketika zaman Orde Baru bagaimana dia dikuyo-kuyo begitu rupa kemudian bisa survive dan akhirnya ya sampai sekarang dia bisa mempertahankan kebesaran PDIP. Ya. Jadi ya menurut saya sih ada peluang, tapi kok saya sih kecil ya. Mereka yang akan mengganggu PDIP itu akan berhasil. Sekali lagi dengan catatan kekuasaan penguasa yang formal sekarang tidak ikut campur.
tidak ikut mengganggu, dan itu yang menurut saya yang sangat disadari oleh PDIP sehingga mereka akan semakin intens untuk melakukan pendekatan ke Pak Prabowo kan. Ya, terakhir itu kan menurut saya sih petunjuk yang sangat jelas ketika Pak Andika sama Pak Endi itu tiba-tiba mencabut gugatannya di MK kan. Itu mungkin bisa jadi sudah bagian dari deal-deal elit-elit antara PDIP dengan kekuasaan untuk dalam tanda kutip untuk menyamakan persepsi dan berkolaborasi dalam tanda kutip lah, agar PDIP tidak diganggu, agar PDIP itu punya teman atau paling tidak punya ini untuk menghadapi gangguan-gangguan dari pihak lain. Dan ya pihak penguasa kan juga butuh PDIP, kan partai terbesar di parlemen kan. Dan ya itu yang apapun ya saya kira dinamikanya akan semakin kuat sih ke depan ini. Ya kita tunggulah ya, semoga perjalanan politik di negeri ini nih sehat gitu. Penguasa ini tidak menjadikan instrumen hukum sebagai alat penekanan. Kira-kira itu yang paling penting di situ. Dan gitu itu kan pertaruhan penegak hukum khususnya KPK ya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Mega, meskipun saya juga kurang setuju kenapa dia membelanya kok bela habis-habisan terhadap Pak Hasto gitu. Tapi bahwa dia mengkritik kenapa yang kasus-kasus kecil yang difokusi sementara kasus-kasus besar itu justru tidak atau belum disinggung, ya menurut saya itu harus menjadi perhatian serius KPK. Dan kalau perlu, sekarang kan lagi rame-rame juga tuh kasusnya dugaan Pak Jokowi dan keluarganya korupsi itu. Kan sudah ada tuh laporan dari Ubed, ya kan, dulu ada dugaan tindak pencucian uang dan korupsi di lingkaran istana, ya itu dong ditindaklanjuti. Gratifikasi anak dan menantu yang sudah Jokowi terungkap di pengadilan, sudah terungkap jelas di publik, ya itulah diperjelas. Soal salah atau tidak salah ya itu urusan nanti, tapi yang penting KPK itu punya standar yang sama dalam menangani setiap kasus, kan itu aja sebenarnya. Oke, Mas Putu ada yang mau ditambahkan? Ya intinya tadi sih Mas, dari apa yang kita bicarakan ini kan sebenarnya dari kasus yang menjerat Pak Hasto. Intinya pesannya kan satu, seperti yang bilang Mas Jaka, bahwa jangan sampai upaya penegakan hukum terhadap sebuah kasus itu menjadi alat untuk kekuasaan atau untuk kelompok lain, gitu, kelompok tertentu gitu, untuk dijadikan alat politik. Gitu kan. Jadi apalagi penegak hukumnya, prosesnya pun sebenarnya apalagi penegak hukumnya, dalam hal ini KPK. Saya kira KPK, ya walaupun ada yang bilang ya Mas, bahwa KPK kan baru saja dilantik, belum sebulan kali ya pelantikan ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak dulu terhadap KPK, karena ya artinya maksudnya KPK belum akan bisa menuntaskan kasus-kasus yang tadi dalam waktu yang sesingkat ini setelah mereka dilantik. Tapi kita perlu ingatkan terus bahwa KPK jangan sampai akhirnya ini seperti kasus awalnya Harun Masiku yang sampai sekarang pun nggak pernah ketemu kan Harun Masiku itu. Iya. Ya kita tunggulah. Yang pasti publik juga menunggu apakah PDIP ini mampu bertahan, mampu melawan pihak baik internal maupun eksternal yang akan mengawut-awut PDIP. Terus publik juga menunggu kapan bom waktu itu akan diledakkan. Itu yang penting gitu loh. Jangan sampai publik kemudian mengambil kesimpulan bahwa bom waktu itu hanya sebagai alat tawar saja supaya kasus ini diredam gitu. Itu sebagai tukar tambah lah kira-kira. Kan itu tidak baik. Jadi saya pikir cukup ya. Cukup. Oke, baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.